Seumur-umur baru kali ini diajakin yang namanya ziarah sama istri. Kalau bukan karena dimintain tolong buat jadi kang jepret, aku juga males sih jalannya. Ziarah dalam pikiran itu adalah pergi ke kuburan, suasana duka, tabur bunga dan air mawar. Nah, berarti kalau ziarah rohani ini pergi ke makam para romo, uskup atau para santo dong ya? Ternyata bukan ke makam, tapi ke gereja yang ada taman doanya dan Porta Santa. Oh iya, buat yang belum tahu, Porta Santa atau pintu suci adalah pintu khusus yang terdapat di gereja-gereja utama di Katolik. Pintu ini hanya dibuka pada saat tahun suci atau tahun jubileum, yang biasanya dirayakan setiap 25 tahun sekali. Memasuki pintu suci dianggap sebagai simbol pertobatan, pengampunan dosa, dan rahmat Tuhan bagi umat Katolik. Walau tidak dalam suasana duka, tapi perjalanan ziarah ini diikuti dengan kyusuk dan mendalam sekali. Sesekali ada doa-doa yang terpanjat, tangan yang mengatup, dan mulut yang berucap. Ada satu gereja yang menarik untuk dibahas. Betapa tidak, sudah hampir 30 tahun izin mendirikan gerejanya belum juga rampung. Padahal banyak juga loh jemaat yang beribadah di sana. Alhasil mereka hanya bisa beribadah di bawah tenda besar sementara yang beratapkan terpal. Ya, beginilah rasanya hidup sebagai minoritas di negara yang katanya negara hukum yang bertuhan. Tapi kenyataannya, ya negara main hakim sendiri yang kadang bisa diselesaikan dengan materai. Sedih ya. Terlepas dari semuanya itu, tatapan mataku tertuju pada kelompok lansia yang sungguh berdoa. Kudekati dan mencoba untuk menyapa. Dari obrolan kami, ternyata sudah hampir semua taman doa dan Porta Santa di Jakarta dia sambangi. Tapi entah kenapa, dia masih terus mencari makna ziarah. Bukan karena ketagihan loh, tapi karena ada sesuatu yang dia belum temukan selama ini. Ini Porta Santa yang ke-35. Tapi entah kenapa kok masih ada yang mengganjal di hati saya loh ya mas ya, kata si bapak. Kupandangi si bapak dari atas ke bawah, bijaksana. Entah berapa banyak masalah yang sudah dihadapi dan diselesaikannya. Entah berapa banyak juga kata-kata bijak yang telah ia katakan untuk menenangkan hati orang lain. Tapi entah kenapa kok masih ada yang mengganjal di hatinya dia ya. Kenapa? Pak, maaf pak. Dari 35 pintu Porta Santa yang Bapak kunjungi, berapa kali Bapak mengetuk dan masuk ke pintu hati sendiri? Diam, tanpa ada kata-kata. Aduh Pak, maaf ya Pak ya, kataku mengoreksi. Takutnya si Bapak tersinggung dengan perkataanku. Tapi bukan amarah yang keluar, justru dari ujung matanya ada air mata yang mengenang. Kamu benar, aku jarang mengetuk dan memasuki pintu hatiku sendiri, katanya lagi. Banyak yang bilang saya ini bijaksana, mampu menyelesaikan masalah, tenang dan adem. Tapi jujur kadang saya merasa bingung dengan diri saya sendiri. Kenapa suka mendadak marah tanpa sebab ya? Kenapa tiba-tiba gak pengen ketemu banyak orang ya? Kenapa juga tiba-tiba suka menyalahkan diri sendiri tanpa sebab? Katanya lagi. Mungkin itu yang saya lupa, mengunjungi pintu hati saya sendiri. Katanya lagi sembari mencoba duduk di taman itu. Terkadang kita sering terjebak dalam ibadah dan rutinitas ibadah, sehingga lambat laun kehilangan makna ibadah. Ibadah sih rajin, tapi jarang sampai nyes di hati. Jangan-jangan pintu hati kita sudah berdebu, macet engselnya gara-gara jarang kita buka. Boro-boro dibuka, ngetuk aja jarang. Bagaimana kita mau tahu diri kita sendiri? Lagi apa? Lagi sedih apa? Lagi butuh apa? Lagi kepengen apa dan lagi ngerasain apa? Bahkan untuk sekedar memvalidasi kenapa aku marah saja tidak bisa. Waduh. Kebanyakan orang lupa bahwa dirinya sendiri perlu dikunjungi, perlu diajak ngobrol, perlu dinasihati juga. Lagi ngerasa apa wahai diriku hari ini? Kamu kenapa
marah, wahai diriku? Kenapa kamu sedih sih, diriku? Apa yang lagi kamu butuhkan sih sebenarnya, wahai diriku? Mungkin terkesan aneh, bahkan bisa disangka orang gila kalau kita tanya jawab dengan diri sendiri. Tapi percayalah, komunikasi dengan diri sendiri bisa membantumu mengenal siapa dirimu yang sebenarnya, apa yang lagi kamu rasain, dan membantu validasi segala emosi yang sedang kamu rasakan tanpa ada judgement dari orang lain. Ini kan yang kita butuhkan, sesekali mengunjungi pintu hati, berziarah dan berkomunikasi,